Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmat lan berkah saking Allah Ta'ala. Suasana di sore hari ini sedemikian sejuk sehingga kita dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid kita ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua ini bisa menjadi hujah ketika besok di hari kiamat kita akan ditanya ini, kita sudah diberi sehat, sudah digunakan untuk apa? Nah, salah satu jawabannya kalau yang ditanya adalah tentang momen hari ini, kita gunakan untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka tolabul ilmi. Semoga ini menjadi jawaban yang kelak akan memuliakan kita di hadapan Allah Ta'ala. Salawat salam monggo tansah kunjuk dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Bapak Ibu, beberapa pertemuan kita sudah membahas bagaimana adab seorang hamba terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Nah, kita anggap selesai. Nah, hari ini kita memasuki adab seorang hamba terhadap firman-Nya. Nah, firman-Nya niku sih berarti nopo? Firman Allah ada di dalam Al-Qur'an. Berarti nanti adab seorang hamba terkait dengan Al-Qur'an. Jane wong Islam kudune kepripun sih kalih Al-Qur'an niku? Sebab Al-Qur'an niku firmanipun Allah. Ya, monggo kita cermati setunggal boko setunggal supaya nanti kita juga bisa mensikapi dengan benar terhadap Al-Qur'an. Sebab kok kayane wonten wong Islam ning kayane ora tahu ngemek Quran. Ada nggak ya memperen ya? Enten apa mboten nggih, kinten-kinten nggih? Ya kayane anak gitu kan. Wong Islam ning urung tahu ngemek Quran, wong ngemek beura apa maning maca, lah malah rata yang maca dan seterusnya. Dan faktanya memang jumlah umat Islam yang belum bisa baca Quran itu banyak banget. Nah, kudune kepripun? Nanti kita sambil kita susuri bersama insyaallah ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini tema yang akan kita angkat di kesempatan sore hari ini, melanjutkan pembahasan kita tentang adab ya, adab-adab seorang muslim. Nah, ini kali ini kita akan membahas tentang adab hamba terhadap firman Allah atau terhadap Al-Qur'an gitu. Monggo sederenge selawat salam tansah kunjuk dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Yuk kita bahas satu persatu. Gimana sih adab hamba atau adab seorang muslim terhadap Al-Qur'an? Satu, seorang muslim wajib mengimani Al-Qur'an. Napa? Wajib mengimani Al-Qur'an. Mengimani niku tegese kepripun? Meyakini bilih Al-Qur'an niku panci firmanipun Allah. Sanes gawean menungsa, sanes tulisane
Muhammad. Misalnya ada orang-orang yang nuduh, lah kalian gaweane Muhammad wong Arab dan seterusnya, ora cocok kayak nek ditut nggo wong Indonesia dan seterusnya. Nah, kita dudukkan seorang muslim wajib mengimani pilih Al-Qur'an itu firman Allah. Napa? Firman Allah. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Allah kiyambak wonten surat An-Nisa ayat 136. Wonten mriku Allah taala ngendikaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini. Hei wong-wong kang padha iman, ini ya ayyuhalladzina amanu aminu, tetaplah beriman. Terus niki dawuh, nah niki hei wong-wong kang padha iman aminu, berimanlah kalian billahi dumateng Allah wa rasulihi lan dumateng rasulipun wal kitabil ladzi nazala ala rasulih, dan juga disuruh beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya. Rasul sinten niki berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti yang diturunkan kepada beliau apa? Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, juga kita disuruh mengimani kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Kitab nopo? Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Apalagi? Apalagi? Nah, kitab Weda. Kalau kitab Tripitaka enggak, gitu kan? Yang diturunkan oleh Allah Zabur, Taurat, Injil. Kita disuruh mengimani, pilih Zabur, Taurat, Injil juga diturunkan oleh Allah. Nah, sak sampunipun Allah taala niku dawuh ben kula panjenengan ngimani dumateng Al-Qur'an, lajeng Allah ngendika wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, sinten tiange kok kufur dumateng Allah, kufur dumateng malaikat, kufur dumateng kitabipun. Kufur terhadap kitab sih berarti tegese kepripun? Yang mengingkari mboten pitados bilih Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, kufur dumateng rasul-rasul pun kufur dumateng dinten akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, tiang sing kados niku wau teman-teman wis kesasar, tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya berarti poin pertama yang kita bisa garis bawahi, tiang Islam kudune yakin pilih Al-Qur'an itu firman Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah sinten? Allah sing nyiptaaken alam semesta ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini poin satu. Maka kalau orang itu mengimani bilih Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, pasti dia yakin apa-apa yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Sebab yakin niku pangandikanipun Allah Rabb al-Alamin. Al-Qur'an itu ternyata diturunkan oleh Allah yang menciptakan alam semesta ini, pasti di dalamnya isinya adalah kebenaran. Sinten tiange sing derek mesti uripe bahagia, sinten tiange kok mengingkari napa-napa sing dalam Al-Qur'an, wong niku teng Al-Qur'an dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, malah diterjam, mesti uripe bakalan menderita, tidak cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat. Seperti itu. Jadi kita garis bawahi ya, bagaimana sih adab seorang muslim terkait dengan Al-Qur'an? Maka adab yang pertama, seorang muslim harus mengimani apa? Pilih Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Allah sinten? Rabb al-Alamin, Rabb semesta alam. Yang sering kami sampaikan,
Nek kitab Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, saya ibaratkan itu. Nek pabrik sepeda motor kok membuat motor baru, biasanya gimana? Dibuatkan buku petunjuk bagi orang yang beli. Punate tumbas motor enggal, angger urung tahu ya cok biasanya orang nampak buku panduan, buku pedoman. Nek tukune motor anyar, biasanya mangke diparingi iki buku panduane. Oh pit motor niki alat niki fungsine niki, fungsine niki, fungsine niki. Oh niki saben wulan kudu diganti oline. Niki bensinnya kudune nganggone Pertalite RON 92 misalnya dan seterusnya. Itu sudah dikasih petunjuk. Lah nek jenengan kok ngeyel, misalnya ngeyel, teng beriku teng pedomane, oh sepeda motor Vario bahan bakarnya Pertalite, jenengan ngeyel, lah aku arep isane Pertalite lah, nyong anu senenge wedang kopi, pit motore arep isane apa, wedang kopi gitu kan. Tur wedang kopi ini nyong anu regane larang, kopi Arabica secangkir ki 17.000, Pertalite seliter pinten? 10.000, larang wedang kopine. Wah, terus varione diisi wedang kopi. Jalan apa mboten? Jalan apa mboten? Varione jalan apa mboten? Jalan. Ning disurung. Kan seperti itu, jalan tapi disurung gitu kan. Nah, kenapa kok bisa orang melaku, kok bisa ngadat? Karena tidak mau mengikuti buku petunjuk pabrikan. Wong kena sepeda motor kon diseni bensin malah diseni wedang kopi. Seperti itu pula kalau manusia itu tidak mengimani Al-Qur'an itu, lah Al-Qur'an sapa sih kuwi aturane wong Arab. Ora cocok nang Indonesia. Siap-siap orang yang seperti itu pasti hidupnya susah. Ora gelem manut karo aturanipun Allah. Jadi Al-Qur'an itu isinya apa sih? Sebenarnya di dalamnya ada aturan. Oh niki kudu dilakoni, oh niki kudu ditebihi, oh ini toladan akhlak sing sae, oh niki akhlak sing awon. Di dalamnya ada petunjuk. Maka kalau kita mengimaninya berarti ngakoni petunjuk terbaik itu ada di dalam Al-Qur'an. Sebab sing damel sinten utawi Al-Qur'an niku isinipun apa? Karena di dalam Al-Qur'an isinya adalah kalamipun, pangandikanipun Allah. Maka di sini adab yang pertama kita harus mengimaninya. Saniki kula tanglet, Bapak Ibu pun yakin dereng bilih Al-Qur'an niku firmanipun Allah. Yakin? Lah kayane kuwi anu gaweane wong Arab lah. Ada yang ragu-ragu seperti itu? Yakin bahwa itu adalah kalamnya pangandikanipun ingkang damel langit lan bumi ini? Jika yakin, makanya mestinya kita mengikutinya, gitu kan? Menjadikan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk. Ini satu, mengimani. Yang kedua, adab seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Kula panjenengan jane kudune seorang muslim niku sregep maos Quran. Ini adab. Apa? Sregep maos Quran. Bapak Ibu sampun apa dereng? Ada yang belum bisa baca Quran? Kalau ada, kita siap bikin TPQ lansia. Beda, nanti nggak gabung dengan lah ya nyong kon ngaji bareng bocah-bocah cilik karo putune nyong ya izin. Sudah, nanti beda. Ada yang belum bisa? Ora usah ngacung, nek ngacung izin, gitu kan? Mengko anu bae daftar, kalau Pak Arif daftar ini Pak Arif, nyong jane kepengen tayang maca Quran lah gitu dan seterusnya. Ya itu kendel, gue berarti kendel itu kan gitu. Kemarin itu sempat ternyuh itu saya, itu pas ada wisuda TPQ di Kutawuluh. Kutawuluh ngerti sih, saking Gemiwang niku ngidul. Masya Allah, ada 30 wisudawan kalau nggak salah, 30. Yang 10 diantaranya lansia, di atas 60 tahun semua. Tak
acungi jempol, mereka ora isin sinau maca Quran. 2, ternyata saged ngapalaken juz amma. Masya Allah, apal juz amma sampai kemudian sampai surat An-Naba dan seterusnya. Padahal berapa, umur berapa? 60. Yo, karena ini bahwa seorang muslim niku jane sopannya, santunnya, dia itu beradab. Seorang muslim niku kudu bisa maca Quran, kudah saged maos Quran. Sebab didhawuhaken dening Allah, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dawuh. Lah bagaimana bisa baca Quran dengan tartil? Ya berarti kudu sinau. Pripun carane men saged maos Quran? Ada metode cepat ini Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Kita itu sering mengadakan pelatihan untuk guru-guru TPQ. Kita itu ada metode cepat, 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Niki monggo getok tular niki monggo. Sing kinten-kinten sedereke napa sinten sing pun sepuh kok dereng saged maos Quran, kok kepengin latihan maca Quran, ayo gabung. Siap? Siap? Nek isin mbok nganti ngapunten lho, mbok nganti mati niku jebul jenurung tayang maca Quran benjing dipun tanglet dening Allah. Deng rika ora gelem maca Quran anu ngapa? Kula mboten saged ya Rob. Apa ora kepengin sinau maca? Akan ditanya, dah kok sinau kepengin maca Quran, sinau belajar bacanya dulu. Soal nganti mati kok jebul ora tayang maca, kepripun? Pun gadah jawaban di hadapan Allah. Ya Rob, kula niku sinau jan 20 tahun ngene latihan maca Quran jan ngantos sedak kula niku dereng saged maos. Kita sudah punya jawaban di hadapan Allah. Ning nek janan ora usaha blas, mbok ternyata kita itu dianggap tidak beradab. Tidak napa? Tidak beradab terhadap Al-Quran. Karena mestinya seorang muslim senang maos Quran. Coba zaman nurungana HP, kemien nek bojone nyambut gawe nang Jakarta, tiba-tiba jenengan dapat kiriman surat. Kepripun? Kepripun? Rasanya seneng? Seneng terus kepripun? Dibaca, dibuka, diwaca, kepengen banget ngerti loh anu kepriwe dia nampak surat dengan oleh apa dikirim dari kekasihnya. Nah, mestinya ini katanya kita itu tresna kali Gusti Allah. Allah niku maringi firmanipun yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an, mestinya kita juga kepengen membacanya, senang membacanya. Berarti dimulai dari mana nih? Kalau kita itu kepengen membaca Al-Qur'an, nggih sing dereng saged maos latihan maos. Saya tanya, sinau maos Quran kinten-kinten gampang nopo angel? Gampang nopo angel? Gampang nopo angel? Sing jawab gampang cung. Sing jawab gampang cung. Angel, nek angel yang nganti mati ora yang maca. Sebab Allah niku pun ngendikaaken walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal min mudakir. Sungguh kata Allah, Allah niku pun ngendikaaken sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu ya untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal min mudakir, adakah nih orang-orang yang mau mengingatnya, membaca, menghafalkan Al-Qur'an itu anu dimudahkan oleh Allah. Insya Allah gampang. Bahkan lebih mudah dibandingkan kita itu suruh menghafalkan mungkin kawingi nang Sidoarjo anak ketua DPRD Pancasila ora apal sehingga kemudian mengundurkan diri dan seterusnya. Oh berarti jane wong ki limang ayat be bisa 5 sila be bisa ora apal. Tapi Allah sudah jamin bahwa Al-Qur'an yang jumlahnya itu ribuan ayat ternyata dijamin Allah itu akan memudahkan bagi orang yang mau belajar dan menghafalkannya. Makanya ini, yuk kita jadi muslim yang beradab. Lah sing beradab sih kepripun? Gelem maos Quran. Lah nek mboten saged ya kudu gelem sinau kepripun carane men saged maos Quran.
Lawongan wis tua, tidak ada batasan bagi umur berapa, bahkan kita berharap sampai tua kita tetap menjadi pembelajar Al-Quran, nggak masalah. Lah keutamaannya nopo nek gelem maos Quran? Satu, kepengen ganjaran kathah? Pengen ganjaran kathah? Nabi SAW ngendika, man qara'a harfan min kitabillah, sinten tiange sing mau sak huruf dari kitabullah, sak huruf mawon, falahu bihi hasanatun, baginya dia berhak mendapatkan satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanah itu akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Berarti nek maos alif lam mim dapat pahala berapa? 30. Nek jenengan mau sak baris dari Al-Qur'an dapat pahala berapa? Ada yang tahu? Sebaris dari Al-Qur'an jenengan pikantuk ganjaran pinten? Satu baris rata-rata 35 sampai 40 huruf. Berarti kalau kita membaca sak baris itu sudah dapat 350 sampai 400 hasanah. Saya tanya, nek mau sak baris saking Al-Qur'an kinten-kinten wektale pinten jam? Sebaris tok pinten jam? Berapa? Kayaknya nggak nyampe 1 menit. Paling kalau coba hitung-hitung yang pelan saja 20 detik sudah dapat 1 baris. Berarti 20 detik sudah dapat pahala 400 hasanah. 1 halaman nggak nyampe 5 menit itu sudah dapat 400 kali 15, karena rata-rata 1 baris Al-Quran isinya 15 baris. Kalau sehari mau Quran one day one juz, Masya Allah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dengannya. Baca Quran. Masa ngapalna lagu dangdut belo cepet banget apale, kon ngapalna Quran malah ora gelem. Baca, ini baca. Termasuk membaca Al-Quran itu sarana supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaat. Sebab Nabi SAW niku ngendikaken, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat datang memberi syafaat kepada orang yang mau membacanya. Dados benjing sing jenenge Quran niku saged kados dene makhluk sing saged pangandikan. Quran niku badhe matur dumateng Allah, ayi Robbi manatuhu naum bilail. Ya Robbi, gara-gara maos kula tiang niki jen ngantos mboten sare teng wanci dalunipun. Fasafi'ni fihi, beri dia syafaat karenaku ya Robbi. Ternyata orang itu kemudian mendapatkan syafaat karena sregep ngone maos Quran. Masya Allah. Milo monggo kita tawarkan lagi, kalau mungkin ada bapak ibu kok ternyata belum bisa baca Quran, nanti laporan nyong kepengen sinau, insya Allah nanti kita buatkan majelisnya. TPQ-L apa? TPQ lansia. Mau? Belajar. Pokoknya targetnya aja nganti mati urung teyeng maca Quran. Penting ini. Itu penting. Ya. Lah ini yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Jadi adab seorang muslim terhadap Al-Quran, satu, mengimani bilih Al-Quran itu leres-leres pangandikanipun Allah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Kaping kalih, adab seorang muslim terkait dengan Al-Quran adalah sregep maos Quran, mau membacanya, ya. Nah nanti adab membaca Al-Quran sih gimana? Nah tadi kalau adab terhadap Al-Quran beda, ini adab membaca Al-Quran. Nek saged nek badhe maos Quran bersuci, syukur, bersiwak, bersikat gigi, gitu kan? Kita dianjurkan khusyuk ketika membaca Al-Quran.
Ketika kita baca Quran dianjurkan membaca dengan tartil. Tadi ada makhraj yang harus dipenuhi, tajwidnya panjang pendeknya benar dan seterusnya. Nanti insya Allah ketika kita belajar baca Quran nanti akan diajari. Oke, makhrajnya tempat keluarnya huruf bagaimana. Oh ini kapan berdengung, kapan kudu ditahan, kapan kudu panjang dan seterusnya. Ini namanya tartil. Syukur ngone maos Quran dibagusaken suaranya. Ini termasuk di antara adab, termasuk juga dianjurkan nek maos Quran menghadap kiblat. Nek ibu-ibu jangan lupa sambil tutup aurat. Aja nganggo daster bodol anu cingklang epol gitu kan, nggo maca Quran. Ya nek badhe maca Quran yang ngagem rukuh pakai mukena, berwudu dulu menghadap kiblat, insya Allah keberkahannya akan lebih bertambah gitu ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Boleh nggak baca Quran saat tidak berwudu misalnya? Baca Qurannya boleh, tapi menyentuh Qurannya tidak boleh. Jadi kalau menyentuh Quran harus dalam keadaan berwudu. Nek maca Quran orang nyentuh Al-Quran boleh sekalipun tidak dalam keadaan berwudu. Bisa membedakan? Maka nek mboten berwudu kepengen baca Quran bisa pakai HP gitu kan, karena HP tidak masuk kategori mushaf. Tapi nek jenengan nyepeng Al-Quran kedah dalam keadaan suci, wuduri. Gitu ya. Ini adab di saat membaca Al-Quran. Yang ketiga, tadi satu apa? Mengimani. Dua, kersoma membacanya. Tiga, kula panjenengan didhawuhi ken mentadaburi. Apa? Mentadaburi sih kepripun? Mengambil pelajaran. Nah, dari sini berarti ada hal yang harus kita pahami. Al-Quran itu isinya bukan sekedar doa-doa, mantra-mantra, bukan sekedar bacaan-bacaan, bukan. Di dalamnya itu sebenarnya ada petunjuk, ada aturan, enten dawuh, enten awisan lan sanesipun. Mulane kula panjenengan mboten cekap ken maos, tapi Allah dawuhaken kula panjenengan ken mentadaburi. Ini di antara perintah mentadaburi ini, ya. Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Apa ora ditadaburi? Jangan-jangan diwaca tok. Nah, sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Mentadaburi. Mentadaburi itu maksudnya gimana? Memperhatikan isinya, mencoba mengetahui apa yang ada di dalamnya. Itu namanya tadabur. Sebab teng Al-Qur'an kan enten dawuh. Oh misalnya ada perintah sholat, akimi sholat. Oh ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada perintah untuk zakat. Hud min amwalihim sodakotan. Ambil dari harta mereka itu sodakoh atau zakat. Ada perintah untuk menutup aurat. Ada perintah untuk menundukkan pandangan. Ada perintah untuk makan yang halal, yang baik-baik dan seterusnya. Di situ ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar bacaan, ken ditadaburi. Bahkan lajeng Allah Ta'ala niku ngendikaken walau kana min indi khairillah. Kalau Al-Quran itu kok ternyata bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kalian akan dapati di dalamnya terdapat perselisihan yang banyak. Ken disinauni men mangke ngertos ugi Al-Qur'an pancen asli diturunkan dari pencipta alam semesta, dari Rabb al-alamin. Kenapa? Buktinya di dalam Al-Qur'an tidak ada peraturan-peraturan yang saling berselisih di dalamnya. Nah, itu baru akan diketahui nek kula panjenengan gelem mentadaburi Al-Qur'an, semakin yakin oh nggih pancen diturunkan dari Allah Rabb al-alamin. Nek gawean menungso mesti aturan-aturan yang ada di dalamnya pasti akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kan ditadaburi. Ya. Mentadaburi artinya memperhatikan isinya.
Perhatian yang mendalam berarti mengkaji hingga mengetahui kandungannya, seperti itu. Nah ini nanti yang detail-detail tugasnya para ulama. Nah kula panjenengan setidaknya ngerti secara global. Oh jane enten dawuh niki, enten dawuh niki. Oh enten awisan niki, awisan niku. Kan di dalam Al-Qur'an gitu. Ada perkara-perkara yang dilarang. Oh dilarang kita itu misalnya berbuat salim, dilarang kita itu berjudi, mengundi nasib, minum minuman keras dan seterusnya. Oh dilarang mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Di situ ada aturannya. Nah, baru akan tahu jika seseorang mentadaburinya. Makanya lagi-lagi diperintahkan untuk mentadaburi. Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha? Ataukah hati mereka yang memang terkunci? Jadi nek ora gelem mentadaburi mbok mangke malah Allah ngecap kula panjenengan itu hatinya sudah terkunci. Ini yang ketiga. Satu tadi apa? Mengimani. Dua, membaca. Tiga, mentadaburi. Nah yang keempat, syukur gelem ngapalaken. Apa? Menghafal. Lah nggo ngapa sih ngapal Quran? Ada fatfatnya. Nabi pun nate ngendika, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harbi. Tiang sing teng dadane koblas ora duwe apalan Quran, kuwe kaya omah bodol. Gelem dipadakna omah bodol? Omah bodol mbok nate mirsani omah bodol sing ora denggoni wis pating gendenge pada mlorot, apa temboknya wis bolong-bolong, biasanya nggak omah apa? Mas medi. Ternyata Nabi ngendikaken kados niku, orang kok tidak ada sedikit pun hafalan Quran itu seperti omah bodol. Lah sing jenenge omah bodol tadi ternyata menjadi tempat tinggal setan, ya memperbaik kemudian tadi setan itu betah tinggal di dalamnya. Nah kita nggak ingin termasuk orang-orang yang ternyata justru jadi kancane setan. Belum lagi kenapa sih kita kok penting menghafal Quran? Nah ini ada satu hadis menarik nih Bapak Ibu. Yuqalu li sahibil Quran idza dakhalal jannah. Benjing sak wekdal tiang-tiang niku badhe mlebet surga, sahibul Quran niku badhe dipun tanglet, badhe dipun dawuhi dening Allah, Iqra was'adu. Baca naiklah. Jadi nanti di surga niku tesih enten tes ujian penempatan. Jenengan niku badhe dipanggonaken teng surga tingkat pinten niku enten tesipun. Tesnya dengan apa? Suruh baca Quran. Iqra was'adu, baca naiklah. Apa yang terjadi? Wa yaqra'u, orang itu kemudian membacanya, wa yas'adu bi kulli ayatin darajatun. Begitu dia itu membaca satu ayat, derajatnya di surga naik satu tingkatan. Baca lagi satu ayat, derajatnya naik satu tingkatan. Sampai akhirnya kedudukan terakhir yang dia akan tinggal di dalamnya tergantung jumlah ayat yang dia miliki. Masya Allah. Berarti nek jenengan blas orang duwe apalan Quran ning ngemben mlebu surga, ya kudu terima surgane paling ngisor. Lah kula sing ngisor ora apa-apa Ustaz, sing penting mlebu surga. Jangankan ngisor wong nang emper banyuwangi ora apa-apa. Lagi lah wong angel anggar ketemu wong kaya iki wong angel iki. Ora semangat iki. Justru dari hadis ini mestinya menyemangati kita. Oh berarti nyong kudu ngapalna Quran. Men kepripun? Supaya besok derajat kita di surga semakin tinggi. Jadi begini Bapak Ibu, sing jenenge penghuni surga ora ana sing susah. Kabeh kepripun? Kabeh seneng, kabeh kepenak, kabeh bahagia. Tapi kebahagiaannya pun bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kedudukan seseorang di surga, tingkat kebahagiaannya semakin sempurna.
Lah kalau kemudian kita kepengen bahagianya semakin sempurna, ya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan derajat tinggi di surga? Salah satu caranya hafalkan Al-Quran. Wis tua Ustaz, kedul. Alasannya tua terus. Ya. Mau jere arep sinau maca Quran lah wis telat Ustaz, wis tua gitu kan. Bareng kon ngapalna Quran lah ge wis tua, wis kedul. Enggak ada istilah tua, bahkan nanti kepengen enggak kita itu hari tuanya dijaga dari kepikunan. Kepikunan sih kepripun? Sunatullahnya wa manu amirhu nunakishu fil kholqi. Sinten tiange sing didawakaken umure niku jane badhe diwangsulaken kados dene awal diciptakan, kaya bayi maning, fisik dan akalnya lemah. Jadi sunatullahnya kalau umurnya panjang 80, 90, 100 tahun biasane pikun. Pikun kepripun pikun? Kelalenan. Ya nek sekedar kelalenan tok ning nek nganti kelalen ora salat, kelalen ngucap kalimat la ilaha illallah ketika menghadapi kematian, mbah nyebut mbah, diperintah nyebut malah kepripun? But kayak gitu. Wis ora kelingan la ilaha illallah. Naudzubillah. Nah, ternyata ada caranya bagaimana supaya kita itu terhindar dari kepikunan. Hafalkan Al-Qur'an. Lah apa kudu apal 30 juz? Mboten, sing penting kudu usaha. Siap? Siap? Nek saged ya juz ama. Juz ama, siap? Nek kok putune wis padha tayang ama ya tasaalun barang bae ditakoni mbah jajal mbah surat An-Naba mbah, An-Naba siapa? Padahal putune kepripun? Apal itu. Kalau yang di Taud Al-Qamar itu nanti An-Naba apal, An-Naziat apal, Abasa apal dan seterusnya. Malah biyunge ben ora teyeng gitu kan. Jangan kalah, ayo jangan kalah. Hafalkan Al-Qur'an karena nanti menentukan derajat seseorang di hadapan Allah. Siap? Sing meneng bae kayane ora semangat iki sing meneng. Ayo kita semangat. Pokoknya sing urung tayang maca, ayo latihan. Biar nanti ustadzah atau ustadz nanti pada membimbing dan seterusnya. Masya Allah. Ini ya menghafalkan. Karena tadi termasuk diantara derajat nanti penentu derajat seseorang di surga ternyata tergantung dari jumlah hafalan yang dimiliki. Hari ini jangan kalah. Ngono lah rika barang siki banda duniane mambrah nyong wong ora duwe ora apa-apa ning ngemben nang surga rika to kalahna dengan apa? Dengan bacaan Quran. Sing sugih dinten iki ora gelem ngapalna Quran, kita mungkin ada orang yang enggak punya teng duwe hafalan Quran, besok di surga orang kaya ternyata masuk surga tapi karena enggak punya hafalan Quran, dia derajatnya rendah nanti. Seperti itu, kalahkan orang dengan kedudukan di surga. Ini yang keempat. Kita hafalkan, seorang muslim mestinya satu, mengimani Al-Quran. Dua, semangat untuk membacanya. Tiga, mentadaburinya. Empat, menghafalkannya. Yang kelima, seorang muslim mestinya juga berusaha mengajarkan Al-Quran. Wis tayang maos diajaraken dumateng tiyang sanes. Siap? Maneman, pokoknya kalau bisa baca Quran kok ternyata tahu ada tetangga sebelah atau temennya atau saudaranya kok dereng saged maos, tawari. Yu Rika kok kayane ngene maca Quran ada grandat ya yu. Enggane saben sore nyontok ngendong ngene Rika gelem apa ora tok warai maca Quran. Tawarkan seperti itu. Kenapa? Nabi itu menyanjung di dalam Sahih Al-Bukhari ini. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siji gelem sinau men tayang maca, nek wis tayang maca gelem ngajaraken dumateng tiyang sanes. Masya Allah.
Disebut oleh Nabi khairukum, orang yang paling baik di antara kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan mengajarkan Al-Quran ini salah satu amal jariyah. Amal jariyah sih kepripun? Amal sing ora pedhot, sing terus mengalir ganjarane sekalipun kula panjenengan pun sedo. Kita itu masuk surga hanya mengandalkan amal kita, mbok ora cukup. Sebab umure kula panjenengan paling swidak 70, beya nek nggo ibadah kabeh, nek mengandalkan amal kita kayane mbok ora cukup. Maka kita itu butuh menyiapkan kepripun carane mpun sedo ning ganjaran tetap bertambah. Caranya gimana? Salah satunya mengajarkan baca Quran kepada orang. Dikenal nabu iki jenenge alif. Mengkonek di fatah macane a. Kiye angger belenggenduk ana titike nang ngisor jenenge ba, gitu kan? Ngajarin apa? Alif ba. Saya tanya, hina apa mulia? Loh mulang kok alif ba lah kalau sini kecil. Ya kecil lah, ternyata faktanya banyak orang yang tidak bisa dan tidak mau mengajarkannya. Orang ini kita ajari sejak baca alif, sejak baca ba dan seterusnya sampai dia baca Quran. Seumur hidup orang ini baca Quran, kita dapat pahalanya. Kita sudah mati, orang ini masih baca Quran, kita dapat pahalanya. Kita sudah mati, orang ini mengajarkan orang lain untuk bisa baca Quran, orang lain baca Quran, kita ikut dapat pahalanya. Masya Allah. Enggane kok ora kepengin mulang maca Quran, mulang ngaji. Siap? Aja eman-eman tularaken karo senten? Mbok tetangga sebelah urung tayang maca Quran, mbok ana dulur lanange sing urung tayang maca Quran, mbok ana sing malah bojone be urung tayang maca Quran. Ada bojone jebul urung tayang maca Quran? Tugasnya sinten? Istri ngajari mas, yolah tok warai maca Quran lah mas lah, gitu kan? Mengkonek pokoknya saben sejam maca Quran tok gawekna kopi segelas. Nek berarti ngone sedina kok ngone latihan 3 jam berarti wis jen kembung wetenge, gitu kan itu. Semangati suaminya untuk belajar. Kalau yang bapak-bapak di atas ternyata istrinya juga belum bisa baca Quran, ajari untuk baca Quran. Ini seorang muslim adabnya seperti itu, mestinya bisa baca, ajarkan kepada orang lain, terutama anak-anak kita. Andai bisa, siapa sih yang membuat anak kita bisa baca Quran? Kita, bapak dan ibunya yang mengajarkan. Wondene kok ternyata ora kober ora sempat dititipakan Mang Tepeki, ya tidak jadi masalah. Ning syukur pintere anak kita baca Quran adalah hasil didikan kita sendiri. Insya Allah akan menjadi jariyah, pahala yang mengalir. Mau? Lawongan dereng saged mulane latihan maca dhisit, nek wis tayang maca tularkan kepada orang lain. Ini yang kelima, mengajarkan. Yang keenam, termasuk adab kita terhadap Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan si kepripun gatosaken nek kinten-kinten enten swanten Al-Quran kan dipirengaken. Jadi kalau ada bacaan Quran didengar gitu ya, sambil digatosaken, diperhatikan. Kenapa? Allah Ta'ala dawuh ini tengah surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan bila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Dados nek enten swanten waosan Quran dipidhangetaken. Ya, kan dikatakan wa angsitu kan pada meneng aja ngomong dewek, baik ketika lagi dibacakan Quran dengarkan.
Supaya apa? La'allakum turhamun, yen sira kabeh padha pikantuk rahmat saking Allah, supaya kita itu bisa mendapatkan belas kasih sayang dari Allah. Ada suara bacaan Quran, dengar, diem, ajakan dah dewek dan seterusnya. Ini bentuk mengagungkan Al-Quran. Makanya nih wanti-wanti nih, kalau yang di rumah suka setel murotal, naik kinten-kintenan ora arep dirongok, nah ya ora usah disetel. Disetel niku tujuannya berarti kan digatosaken, dipidhangetaken. Oh, kados niku. Ini namanya mengagungkan. Makanya termasuk nanti para ulama itu beda pendapat nih, bagaimana sih kalau dalam sholat jamaah ketika imam itu membacanya jahar, kita itu ikut baca atau tidak? Ada yang mengatakan enggak, cukup mendengarkan, gitu kan? Kalau imamnya bacaannya jahar, misalnya kalau maghrib ya berarti rokaat 1, rokaat 2, karena imamnya itu sudah membaca keras, tugas kita gimana? Midhangetaken, gatosaken alhamdulillahi rabbil alamin, ya kita perhatikan ar-rahmanir-rahim dan seterusnya. Lah nanti ketika syir bacaannya kok ternyata pelan, dan jenengan wajib untuk membaca Al-Fatihah sendiri, sebab imamnya bacaannya sir. Bisa dipahami? Karena ini bentuk pengagungan terhadap Al-Quran itu gimana? Tadi, jika dibacakan maka kita perhatikan, diem. Ini yang keenam. Ya. 7, termasuk adab seorang hamba terhadap Al-Quran, mestinya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup. Tadi karena di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada pedoman hidup. Iki lho nek kepengen urip-urip kayak sebagai seorang muslim, ini petunjuknya Al-Quran. Ya, yang di situ ada kewajiban kita yang masuk dalam rukun Islam, kan kewajiban sholat, kan puasa, kan zakat, kan haji, kan nindak ke amal-amal sanes ya. Itu disebutkan di situ kewajiban, termasuk juga ada larangan. Siapa yang mau mengikutinya, insya Allah hidupnya bahagia. Jadi tidak cuma nanti dibaca, ditadaburi, dihafalkan, bukan, tapi dijadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kita kenderek dumateng Al-Quran. Maksudnya apa? Hidup kita disuruh mengikuti Al-Quran. Oke ora oleh ya aja dilakoni. Oke haram nggih ampun didahar. Insyaallah hidupnya gimana? Insyaallah hidupnya gimana? Bahagia. Yang kemarin sudah kita bahas toh. Apa-apa yang diperintah oleh Allah pasti itu sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kita. Apa-apa yang dilarang oleh Allah pasti itu sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi kita. Dan di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Sing dilarang mesti anu perkara sing buruk. Saya dipahami? Kenapa sih homer kok haram? Kenapa sih daging babi kok haram dan seterusnya? Kenapa? Di dalam Al-Quran kan itu ada nih larangan minum minuman keras, larangan makan daging babi. Kenapa sih kok dadakan haram-haram? Karena pasti itu mendatangkan keburukan. Lah enten yang kok ternyata tahu bahwa di dalam Al-Quran itu homer haram, daging babi haram, kok diterjang juga, siap-siap akan mendapatkan keburukan. Bisa dipahami? Maka jadikanlah Al-Quran bukan cuma bacaan, bukan cuma sebagai hafalan, bukan cuma sebagai mungkin tadi difahami kandungannya tok, tapi dijadikan ini menjadi petunjuk hidup bagi kita. Insya Allah bahagia. Makanya kan dalam surat Toha diperhentikan ya, waman a'rodo antikri atau ayat 124 ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya kepripun? Uripe ora gelem diatur kanthi kalih Al-Quran. Ya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit.
Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, lan benjing teng akhirat badhe dipun bangkitaken digesangaken dalam keadaan buta. Jadi kalau hari ini ada orang Islam kon maca Quran emoh, kon mentadaburi Al-Quran apa maning, kon uripe diatur karo Al-Quran ora gelem, Allah Ta'ala ngendikaken fa innalahu ma'isatan dongka, di dunia akan diberi penghidupan yang sempit. Teng dunane napa? Ma'isatan dongka, penghidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, lan benjing teng akhirat digesangaken dalam keadaan buta. Buta ngertos buta? Buta sih napa? Ya, tidak bisa melihat. Orang ini ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia kemudian protes kepada Allah, ya Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Gusti kenging napa kula kok gesang dihidupkan dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya itu bisa melihat. Nanti dijawab kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha, kuwi amarga sira riyen ning donya pas sira ki gesang ning donya. Ketika turun ayat-ayat kami kepada kamu, kamu melupakannya, enggak mau baca Al-Quran, enggak mau mentadabiri Al-Quran, enggak mau menghafalkan Al-Quran, enggak mau menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk hidup. Wa kadzalika yaumatun, maka hari ini kamu dilupakan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Quran adalah pedoman bagi yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalamnya tidak ada keraguan akan bagusnya petunjuk yang ada di dalamnya. Cukuplah orang itu kepengen bahagia, jadikan Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Syukur yang terakhir, yang ke-8, seorang muslim bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Masya Allah. Artinya sifat yang ada di dalam dirinya adalah sifat yang dianjurkan di dalam Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran hidup dalam diri kita berupa akhlak mulia. Kita jadi muslim yang sabar menghadapi berbagai ujian cobaan, menghadapi berbagai tekanan dan kezaliman. Seorang muslim yang pemaaf, yang tidak mendendam, tidak emosinan. Seorang muslim memiliki karakter yang santun, dermawan, santun, lemah lembut kepada yang lain, dermawan, suka memberi, isar, bahkan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Seorang muslim mestinya memiliki sifat tawadu, berendah hati, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub. Seorang muslim mestinya memiliki sifat pemberani, pantang menyerah, jujur, amanah, ikhlas, tanggung jawab, dan seterusnya. Ini semua adalah akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Anda bisa kita menjadi pribadi yang akhlaknya akhlak gimana? Al-Quran. Akhlaknya nopo? Kayak Nabi itu. Akhlak Nabi sih seperti apa? Akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Tadi sabar, pemaaf, santun, dermawan ada di dalam diri kita. Nah kita kan kayaknya kebalik ya, gampang jengkelan, dendaman, omongannya kasar, pelitepol, egois, gemede gitu kan, pewalatok gitu kan, jujur beora, gampang ngapusi, tukang hianat gitu kan, orang duwe ikhlas belas dan seterusnya. Berarti kita masih jauh dari Al-Quran. Kalau bisa tadi akhlak kita itu Al-Quran itu. Nah terakhir yang ke-9, seorang muslim mestinya menerima Al-Quran menjadi hukum baginya, menerima hukum-hukumnya, yaitu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dari perkara yang dihadapi oleh manusia. Kenapa? Karena sebenarnya Al-Quran itu di dalamnya ada solusi. Oh bagaimana dalam jual beli, oh bagaimana dalam utang piutang, oh bagaimana ketika terjadi sengketa urusan mungkin rebut warisan dan seterusnya. Semuanya diatur dalam Al-Quran. Tinggal kita siap nggak menerima hukum-hukumnya. Oh bagaimana sih supaya manusia itu dijauhkan dari perzinaan? Islam punya hukumnya. Ini hukum bagi pelaku zina. Oh bagaimana sih supaya orang jerak ketika dia mencuri? Islam punya solusinya. Ini loh
hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan seterusnya. Maka seorang muslim mestinya siap menjadikan Al-Quran menjadi hukum, sehingga kemudian menjadi penyelesai dalam segala perselisihan di antara manusia. Karena di dalam Al-Quran disebutkan gitu. Afa ghairallahi abdahi hakaman wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Maka patutkah aku itu mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Artinya seorang muslim mestinya mencukupkan diri dengan Al-Quran menjadi solusi dalam kehidupannya. Inilah gambarannya Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Kita sudah bicara tentang adab seorang hamba terhadap Tuhannya, termasuk kita sudah bicarakan bagaimana adab seorang muslim terhadap Al-Quran, terhadap firman Allah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana adab seorang muslim terhadap nabinya. Kebetulan insya Allah kita nanti akan sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Kita akan bahas seorang muslim mestinya gimana sih kesopanannya terhadap Nabi SAW, ya. Ini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Jadi seorang muslim mesti beradab dengan Al-Quran. Tadi yuk kita urutkan. Satu apa? Mengimani bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. 2, mau membacanya. 3, mentadaburi apa-apa yang ada di dalamnya. 4, syukur gelem menghafalkan. Pokoknya ngapalna mbuh liya pira-pira, nggak usah jadi target. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian 5, mengajarkannya. Kalau bisa kita sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada orang lain. Yang 6, mengagungkannya. Ketika mungkin lagi dibacakan atau mungkin ada suara Al-Quran, kita dengarkan, kita diam. 7, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. 8, kalau bisa jadikan Al-Quran itu menjadi akhlak yang melekat di dalam diri kita. Dan yang ke-9 tadi, menerima hukum-hukumnya sehingga menjadi penyelesaian dalam setiap persengketaan kita. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Tinggal hari ini PR kita mungkin dari 19, kalau mengimani pasti. Yang nomor 2 ini loh. Yuk kita jadi orang yang gemar baca Al-Quran. Siapa yang kepengen tahu kedudukannya di sisi Allah, lihatlah seberapa dekat engkau dengan Al-Quran. Kinten-kinten Al-Quran kali HP lebih sering sing dicekel pundi atus niku. Loh kayane HP ya gitu kan. Itu kan Quran dicekelnya malah seminggu sepisan nggih. Angger malam jemuah tok gitu kan. HP dicekel Arab turu HP, tangi turu HP, madang sing dicekel HP, nang kamar mandi karo HP dan seterusnya. Masya Allah gitu ya. Kalau kita cinta Quran mestinya kita lebih dekat. Tapi HP-nya gue mau Quran kok Ustadz. Alhamdulillah itu. Kalau HP-nya ternyata digunakan untuk baca Al-Quran ya. Itu aja kaum muslimin rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Mintalah rezeki kepada Allah supaya kita itu diberi karunia untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran insyaallah ya. Saking kawula mekaten, mugi-mugi bermanfaat. Wonten respon saking Allah, wonten kelenta-kelentanipun atur saking kawula kiyambak. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.